Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa FNN TV. Kembali bertemu dalam acara Dialog Editorial yang ditayangkan setiap Senin dan Kamis jam 9 pagi. Kali ini kita akan membahas tentang editorial yang ditayangkan di FNN Co.id, yaitu tentang Senjakalaning Joko Widodo atau tanda-tanda keruntuhan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Editorial ini dipilih karena kita kaitkan juga dengan sejarah Indonesia, terutama sejarah di masa Kerajaan Majapahit. Nah, untuk membahas tema yang kita bahas pagi ini dalam acara Dialog Editorial, saya sudah ditemani oleh Mas Widodo. Beliau adalah Wakil Pemimpin Redaksi fnn.co.id. Selamat pagi, Mas Dodo. Selamat pagi, Kang Cahya. Selamat pagi, pemirsa FNN di seluruh Nusantara. Dalam kesempatan ini, kami dari redaksi FNN TV juga menyampaikan berita duka atas peristiwa terbakarnya Lembaga Pemasyarakatan Tangerang yang telah menewaskan 41 narapidana yang kejadiannya berlangsung pada Rabu dini hari. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan menjadi bahan evaluasi dari instansi terkait, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Kembali kepada tema dialog editorial pagi ini, kita akan membahas tentang Senjakalaning Presiden Joko Widodo dikaitkan dengan peristiwa sejarah di masa lampau yang juga dialami oleh Kerajaan Majapahit, yaitu Senjakalaning Majapahit. Nah, barangkali Mas Dodo bisa menjelaskan kaitan sejarah kerajaan di masa lampau dengan situasi politik saat ini. Silakan Mas Dodo. Baik, terima kasih Kang Cahya. Selamat pagi semuanya. Jadi rapat redaksi memutuskan untuk membuat editorial pada minggu ini dengan judul Senjakalaning Joko Widodo. Judul ini sebetulnya diadopsi dari judul drama Senjakalaning Majapahit, di mana isinya tentang detik-detik keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu lebih luas dari Sriwijaya yang wilayahnya mencakup sampai Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, tapi akhirnya pecah berkeping-keping menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan akhirnya punah. Dikudeta oleh kerajaan-kerajaan kecil karena para pemimpin kerajaan mereka berebut kekuasaan dan memiliki ambisius yang sangat tinggi, lupa terhadap rakyatnya, akhirnya itu tadi runtuh. Nah, kita ingin memotret hari ini adalah mirip kejadian ketika Majapahit menjelang keruntuhan, bahwa banyak sekali para pejabat yang lupa terhadap amanah dan sumpahnya, banyak sekali para politisi, pemangku kebijakan, dan para penguasa yang berebut kekuasaan di akhir rezim ini. Saya bisa berikan contoh seperti Ketua DPR Puan Maharani yang sudah terang-terangan menantang Presiden Jokowi, yang sudah berani mengkritik, bahkan mengeluarkan kalimat-kalimat yang semestinya kurang berkenan buat Presiden, tapi itu diucapkan oleh Puan Maharani. Dan kita tahu Puan Maharani itu adalah perpanjangan tangan dari Megawati. Agak ironis sebetulnya ketika Megawati berbalik arah, kemudian menjadi rival Jokowi di
periode ketujuh ya, dihitung dari 2014, dengan menampilkan puan, dengan baliho di mana-mana, dengan mengerahkan seluruh organ PDIP di daerah-daerah DPD untuk mendukung puan. Ini artinya terjadi perpecahan yang tidak bisa dihindari lagi. Dukungan Megawati sudah tidak 100% kepada Presiden Jokowi, dan ini kalau tidak bisa disadari oleh para pemimpin akan berakibat buruk. Di sisi lain, para partai politik pendukung Jokowi juga sudah mulai berebut kekuasaan, sudah ancang-ancang, sudah cakar-cakaran, sudah gontok-gontokan, meskipun tidak secara real terlihat, tapi secara kasat mata semua bisa dibaca bahwa para penguasa hari ini tidak pernah memikirkan rakyat, yang ada adalah kekuasaan demi kekuasaan. Kita bisa lihat misalnya Erlangga Hartarto yang sudah pasang baliho, ada Muhaimin Iskandar, ada AHY, semua demi kekuasaan. Nah, perpecahan yang ada di tubuh rezim sekarang persis dengan perpecahan ketika Majapahit hendak runtuh. Ketika itu Prabu Hayam Wuruk mundur, kemudian diganti oleh satu putrinya, Kusuma Wardani, yang kemudian menikah dengan sepupunya, tapi ketika dipegang oleh sepupunya, kekuasaan direbut oleh sepupunya itu. Jadi mereka berhak atas tahta kerajaan Majapahit. Ini yang kemudian terjadi perang Paregrad yang menewaskan banyak orang, yang kemudian kekuasaan Majapahit yang meliputi Asia Tenggara runtuh berkeping-keping. Nah, Republik ini jangan sampai mengalami apa yang telah terjadi pada kerajaan Majapahit hanya karena ambisi segelintir orang. Ambisi ini bisa kita lihat dari para politisi, para pemegang kekuasaan hari ini. Yang paling utama adalah perseteruan antara Jokowi dengan Megawati. Itu sudah sangat nyata. Jokowi dengan mendukung secara diam Ganjar untuk bertarung melawan Puan. Kemudian di kabinet, di rapat redaksi kemarin diceritakan bahwa Sri Mulyani juga sudah mulai gerah, bahkan sudah berkali-kali minta mengundurkan diri, tapi tidak terlaksana. Dia merasa digencet kiri kanan, bahkan Partai Gerindra yang masuk belakangan juga sudah mulai memiliki keinginan kekuasaan yang melebihi kekuatannya, sehingga membuat Sri Mulyani jengah dan gerah, dan itu yang mendorong dia untuk mengundurkan diri tapi batal. Ada juga Erlangga Hartarto yang kelihatannya tidak memiliki masa depan yang cemerlang lagi untuk 2024, dia juga berencana akan mundur. Nah, rumor-rumor semacam ini kan hanya didengar di media-media redaksi di kalangan terbatas. Kenapa kita perlu sampaikan? Supaya rakyat tahu bahwa kondisi Republik ini kondisi rejim ini tidak baik-baik saja. Jangan sampai rakyat hanya dicekoi oleh informasi-informasi yang baik-baik saja, oleh buzzer-buzzer yang diciptakan oleh pemerintah, sehingga rakyat tidak punya daya kritis, akhirnya mereka terperosok ke dalam kesengsaraan yang lebih panjang dan lebih dalam. Jadi intinya editorial ini adalah mengingatkan kepada kita semua rakyat Indonesia bahwa rejim ini jauh dari apa yang diharapkan para pemilih dulu, yang berharap supaya dengan adanya presiden dari rakyat, presiden sipil yang mengerti kebutuhan sipil dan rakyat, tapi nyatanya hari ini tidak lebih baik dari presiden-presiden sebelumnya. Saya rasa kami dari redaksi FNN punya hak untuk mengingatkan rezim ini supaya semua kembali kepada niat awal. Berkuasa itu untuk apa? Berkuasa itu adalah untuk mensejahterakan setiap orang yang dikuasai, bukan untuk mensejahterakan pribadi dan kelompoknya. Itu yang harus segera diingat oleh mereka dan kembali pada tujuan itu. Mungkin muncul pertanyaan, kalau misalnya
Pak Jokowi turun di tengah jalan, siapa yang akan digantikan? Kita masih ada Pak Ma'ruf Amin yang mungkin bisa lebih baik dari Jokowi, minimal kan dia sehari 5 kali ambil air wudhu ya, pikirannya jernih. Jangan kira Pak Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf itu tidak punya visi. Kami yakin dia punya visi, dan kami yakin dia akan lebih baik dari Jokowi. Jadi biasakanlah pergantian rezim ini dilakukan secara santai, secara aman, nyaman gitu. Jangan ada pertikaian, apalagi pertumpahan. Jadi kita harus membudayakan pergantian rezim ini seperti pergantian ketua RT lah, gitu ya, tanpa beban gitu. Kalau pemimpin ini tidak memiliki dosa kepada rakyat, saya rasa turun kapanpun, mau 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 3 periode, tidak masalah. Yang masalah itu karena pemimpin ini mengkhianati amanat penderitaan rakyat. Jadi merasa berdosa dia, sehingga ketika diturunkan di tengah jalan tidak ikhlas karena ada sesuatu ambisi yang belum bisa diraihnya. Nah, ini tidak bagus. Makanya lebih baik kita mulai membudayakan pergantian rezim itu hal yang biasa. Seperti halnya pergantian Kapolri, pergantian Panglima TNI, pergantian pejabat-pejabat lain yang tidak menimbulkan gejala. Kalau gubernur bisa diganti kapan saja, Kapolri, Panglima TNI bisa diganti kapan saja, mestinya presiden juga bisa kapan saja. Jadi ini yang lupa oleh masyarakat bahwa kita memiliki hak untuk memperpanjang atau memperpendek jabatan presiden berkaitan dengan kesejahteraan dan cita-cita kita semua. Jadi ketika presiden sudah melanggar hukum, sudah jauh dari mensejahterakan rakyat, sudah banyak korupsi, sudah banyak melakukan pelanggaran, sudah kolusi, sudah melenceng dari cita-cita awal reformasi, ia mundur di tengah jalan bukan sesuatu yang aib gitu. Jadi sekali lagi Sandiaga Laning Joko Widodo hari ini adalah waktunya. Sudah kelihatan waktunya bahwa inilah saat-saat Pak Jokowi di usia senja, ibaratnya matahari yang mau tenggelam menuju gelap. Dalam kegelapan itu harus ada titik terang yang bisa kita nikmati bersama, menyongsong masa depan yang lebih cerah. Kira-kira begitu, Kang Cahya. Latar belakang kita mengangkat tema ini supaya ya siap. Silakan. Ya, Mas Dodo, apakah tanda-tanda keruntuhan suatu rezim atau Sandiaga Laning Joko Widodo ini selain ditandai dengan perebutan kekuasaan di internal istana kepresidenan maupun di antara elit-elit kekuasaan, apakah ada tanda-tanda lain, misalnya artinya ada persamaan lain antara sekarang dengan dulu, misalnya bencana alam atau musibah atau kemiskinan segala macam? Apa persamaan perbedaannya antara zaman Majapahit dengan sekarang? Dan sebenarnya yang menceritakan Sandiaga Laning Majapahit ini siapa? Atau buku karangan siapa, Mas Dodo? Jadi Sandiaga Laning Majapahit itu buku yang ditulis oleh sastrawan Sanusi Pane, dan itu menginspirasi kepada banyak orang, dan sastrawan di zaman Pujangga Baru juga senang sekali dengan drama itu, karena itu potret yang terjadi masa lalu dan bisa menjadi referensi untuk bangsa ini agar tidak terulang kembali masa-masa pahit seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, Sandiaga Laning Majapahit dengan Sandiaga Laning Jokowi, kejadian alam sudah jelas. Dulu di masa kerajaan Majapahit ada banjir di mana-mana. Rakyat protes, kerajaan kecil itu dulu melakukan pemberontakan. Sekarang bisa diibaratkan partai-partai politik itu yang melakukan pemberontakan, karena sekarang sudah tidak ada kerajaan. Partai-partai politik yang tadinya masih bersatu, yang masih kuat, masih solid mendukung Jokowi, sekarang sudah mulai memikirkan untuk kepentingan diri, sama dengan dulu ketika zaman Majapahit, kerajaan kecil, kerajaan Demak itu sudah mulai memprotes dan dilakukan secara masif, akhirnya tumbang juga itu Majapahit. Ini bisa terjadi di zaman Jokowi, ini bisa terjadi hal itu. Dan
satu lagi, sama-sama yang jadi ukuran berhenti atau tidaknya adalah rakyat. Dulu rakyat dari raja-raja kecil itu solid. Sekarang rakyat sudah solid sebetulnya. Satu tanda yang kita tidak bisa pungkiri adalah ketika BEM UI mengeluarkan meme Jokowi the King of Lip Service, itu bukan hal yang remeh-temeh, itu soal persoalan serius. UI itu tidak sembarangan mengeluarkan kritikan, mengeluarkan pemberontakan. Jadi itu sudah sangat serius. Ketika UI sudah serius menganggap ini sebuah pelanggaran, sesuatu yang harus dihentikan, itu harusnya direspon oleh publik, oleh mahasiswa yang lain, oleh masyarakat seluruh Indonesia. Karena dari dulu kan UI makanya disebut kampus perjuangan. UI sudah merekam sinyal bahwa ini memang tidak bisa dilanjutkan. Oleh karena itu dia mengeluarkan meme yang sangat halus sebetulnya. Jokowi the King of Lip Service itu kata-kata yang halus, tapi itu menohok sesungguhnya, dan itu sinyal kuat UI itu sudah siap untuk melakukan perubahan. Hanya kita saja masyarakat yang mungkin sibuk ya, atau mungkin karena pandemi atau mungkin persoalan lain sehingga tidak menganggap sinyal UI itu sesuatu yang serius. Itu padahal ini sangat serius, dan UI tidak sendiri, ada kampus lain, ada UGM, ada di Palembang, ada di Makassar dan lain sebagainya. Semuanya sudah, hanya tinggal menyatukan kekuatan untuk melakukan perubahan. Terus di sisi lain yang juga tidak bisa dimaklumi lagi, utang yang begitu banyak, kebocoran-kebocoran anggaran di sana-sini, data-data yang tidak akurat. Data COVID Pak Jokowi yang tersebar ke publik itu adalah sebuah aib yang luar biasa. Jangan dianggap sesuatu yang remeh itu. Seorang kepala negara tidak aman datanya. Banyak orang mempertanyakan bagaimana dengan data kita. Presiden aja bisa diumbar, semua orang bisa akses. Meskipun kemudian dibantah, itu kan ya itu hak mereka untuk membantah. Tapi sesungguhnya kesempatan pertama itu sebetulnya yang benar. Gitu. Berita pertama itu yang benar, yaitu berita bahwa itu bocor, itu data diperjualbelikan. Sebelumnya kan ada juga data BRI Live, ada Jam Sostek, ada EKTP, ada banyak sekali. Jadi saya heran, ini negara sebenarnya serius nggak sih menjalankan amanat penderitaan rakyat? Mereka yang diberi kekuasaan ini punya tanggung jawab nggak sih untuk membuat negara ini lebih baik dibandingkan sebelumnya? Jangan hanya karena infrastruktur, yang sebetulnya juga infrastrukturnya mandek di mana-mana, ada sekitar puluhan yang mangkrak, 24 proyek Jokowi mangkrak, yang nilainya 705 triliun. Nah, yang saya heran, orang-orang yang masih percaya bahwa Pak Jokowi itu baik, jujur, tulus, tidak korupsi, kenapa tidak mau membuka diri, ada informasi yang terang benderang bahwa sesungguhnya itu semua hanya pencitraan, diceritakan baik, diceritakan peduli, diceritakan tidak korupsi. Jadi polos sekali rakyat kita. Nah, itulah kekuatan buzzer, memanipulasi yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Nah, itu kami sayangkan sekali. Jadi terus di sisi keuangan ada 26 kejanggalan keuangan yang ditemukan oleh BPK. Ini bukan sesuatu yang serius. Ini serius. Negara ini nggak jelas ini. Jadi marilah kaum reformis yang mencita-citakan reformasi, yang ketika 98 kita ingin KKN dihilangkan, hari ini semua tumbuh. Hari ini dengan leluasa tumbuh. Nah, jangan takut dengan hate speech, karena kita memperjuangkan kebaikan. Jadi, marilah kita rakyat Indonesia, ini bangsa, wilayah ini, negara ini milik kita, milik anak cucu kita, bukan milik orang lain.
Ya, kalau saya ngomong Cina nanti dibilang anti Cina. Lah faktanya memang Cina juga ada peran untuk menguasai Indonesia di sektor ekonomi. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada masyarakat luas, kita lah yang punya hak atas negeri ini. Marilah kita kembali menggelorakan semangat bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk membuat anak cucu kita itu menikmati hasil sumber daya alam ini, dan hari ini tugas kita semua untuk mewujudkan itu. Setiap ketimpangan, setiap penyelewengan, kita jangan takut untuk meluruskannya. Jadi sebagian dari teman-teman kita, masyarakat lain yang apatis, yang ketika kita bicara politik, mereka katakan politik sudah ada yang ngurusin, lupakan itu. Jangan terbiasa itu, kita harus berpolitik. Karena politik itu yang menentukan arah bangsa ini. Dulu Soekarno-Hatta itu ya berpolitik. Kalau tidak ada Soekarno-Hatta, tidak ada Syahrir, ya mungkin tidak ada bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi masih ada harapan di usia senja ini, di masa-masa senja Jokowi ini, masih ada harapan untuk tidak terperosok lebih jauh. Sebelum itu semua terjadi, mari kita semua bergerak, satukan energi untuk membangun kekuatan yang lebih besar untuk melakukan perubahan. Karena hari ini kita lihat perjalanan rezim sudah jauh melenceng, sudah jauh dari keinginan masyarakat, sudah jauh dari cita-cita Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ya, baik Mas Dodo. Ini ada beberapa agenda politik dari para elit kekuasaan, misalnya agenda amandemen Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada juga agenda reshuffle setelah bergabungnya Partai Amanat Nasional ke dalam partai koalisi, dan semua agenda politik ini sama sekali tidak nyambung dengan persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama soal pandemi global, kemiskinan, pandemi COVID-19, kemiskinan, meningkatnya pengangguran. Sama sekali agenda politik di tingkat elit tidak nyambung dengan persoalan bangsa yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jadi semua ini semakin menunjukkan, tadi seperti Mas Dodo katakan, bahwa di satu sisi ada perebutan kekuasaan, perebutan kepentingan, kedudukan. Di sisi lain ada banyak bencana yang merebak di masyarakat. Nah, ini semakin memperjelas sanjakalaning Joko Widodo, tanda-tanda keruntuhan Joko Widodo. Nah, juga ada agenda pergantian Panglima TNI pada bulan November, karena pada bulan November Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto akan memasuki usia pensiun. Yang menjadi tanya-tanya apakah yang akan menjadi Panglima TNI itu adalah Kasat Jenderal Andika atau Kasal Yudo Margono ya. Nah, ini jadi bahan pertanyaan. Jadi ini betul-betul posisi politik Presiden Jokowi sekarang digempur dari berbagai sudut, ditekan dari berbagai sisi, sementara persoalan masyarakat demikian banyak. Nah, ini kalau melihat agenda-agenda mahasiswa, kita melihat kemarin seperti Mas Dudo katakan tadi, meme-nya yang dilakukan oleh mahasiswa UI itu betul-betul sangat mengganggu kekuasaan. Kemudian ada juga mural, kritik-kritik yang disampaikan melalui mural, itu pun sangat mengganggu. Nah, ini memang kemudian apakah nanti akan gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan para seniman dengan muralnya, lalu gerakan para buruh dan masyarakat secara umum ini akan menyatu untuk menuntut kepada pemerintahan ini agar presiden ini turun sebelum 2024. Apakah kira-kira akan seperti itu arahnya, Mas Dodo? Iya, apa yang terjadi hari ini adalah disebabkan oleh presiden yang lemah.
Jadi di lingkungan internal istana, di ring 1, di kabinet, di semua kekuasaan, mereka memanfaatkan kelemahan presiden untuk menunjukkan diri, untuk kepentingan pribadi. Sampai ada Fadil yang kemudian berakrobat ke sana kemari ke tempatnya Deddy Corbuzier hanya untuk belajar mengecilkan perut. Itu bagian dari akrobat. Itu bagian dari, kalau zaman dulu ketika Majapahit berkuasa, itu raja-raja kecil yang mencari kesempatan bagaimana kita bisa melawan Majapahit, bagaimana kita bisa lepas dari kekuasaan Majapahit. Raja-raja itu yang kemudian terakhir yang menangkan Demak, kerajaan Demak yang bisa menggantikan kerajaan Majapahit. Nah, hari ini sama sebetulnya, cuma dalam konteks yang berbeda, dalam situasi yang berbeda, dan dalam komunitas yang berbeda. Mahasiswa saya rasa tinggal tunggu waktu. Nah, mereka di kelompok kekuasaan yang dipikirkan adalah kelompok sendiri, pribadinya masing-masing untuk mendapatkan kekuasaan dan uang tentu saja ya, berakrobat ke sana kemari. Nanti akan terjadi simultan ketika sampai pada waktunya yang kita tidak tahu, tapi kita tetap berikhtiar, akan terjadi energi yang menyatu, kekecewaan ini kekecewaan dari kalau oposisi sudah jelas kecewa. Mahasiswa dulu sebagian tidak kecewa, tapi sebagian lagi kecewa. Sekarang mayoritas sudah kecewa. Sekarang tinggal internal mereka yang kecewa dan kemudian berani menyuarakan hati dan batinnya akan menyatu dan itu akan terjadi perubahan. Nah, termasuk juga kepentingan siapa yang akan menjadi Panglima TNI itu friksi-friksi dan faksi-faksi yang ada di istana itu bermain. Kalau ngikutin irama sebelumnya mestinya dari Angkatan Laut ya, jatahnya ya. Ya Kang Cahaya, Angkatan Laut ya, mestinya ya Panglima TNI ya. Tapi kalau kepentingan lain lebih dominan, bisa jadi Andika ini jadi. Bisa jadi Andika yang Panglima, apalagi dia mantunya Hendro Priyono. Dan itulah secara kasat mata terjadi perpecahan di dalam yang tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa dibohongi lagi. Itu yang akan terjadi, Kang Cahaya. Jadi nanti akan ada sinergi, energi yang menyatu antara kekuatan di dalam dengan kekuatan luar, akan yang memiliki kesadaran yang sama, dan itulah yang akan terjadi perubahan. Wallahu alam. Ya, Mas Dodo. Jadi memang sekarang kelompok-kelompok masyarakat yang semula mendukung pemerintahan Jokowi Dodo, sekarang ini memang sebagian sudah balik kanan dan menyatakan banyak melakukan kritik dan bahkan menyampaikan kekecewaannya. Itu sudah banyak elemen-elemen masyarakat yang tadinya pro dengan atau dan mendukung Jokowi sekarang berbalik arah. Nah, ini juga menjadi akan menjadi sesuatu kekuatan baru yang bisa menekan Presiden Jokowi. Nah, tapi kembali lagi kepada perseteruan antara tadi disebutkan Mas Dodo dengan Jokowi, Puan Maharani dan Megawati di satu sisi, dengan Jokowi dan mungkin yang lainnya seperti Ganjar Pranowo di sisi yang lain. Nah, sebenarnya kalau secara politik kan, kalau saja partai PDIP ini mencabut dukungannya, maka secara otomatis apakah akan secara otomatis itu disebut sebagai pendongkelan terhadap presiden? Artinya kekuasaan presiden itu otomatis hilang nggak itu, Mas Dodo? Kalau seperti itu misalnya, ini kan politik praktis ini kan dinamis. Nah, kita nggak tahu misalnya nanti pada saat amandemen itu pasti ada tarik menarik kan. Misalnya PDIP ingin memuluskan tentang tentang konsep HIP ya, Ekasila, Trisila segala macam. Tapi di sisi yang lain ada yang ingin mengagendakan jabatan presiden 3 periode. Tapi ada misalnya dari DPD ingin melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini ingin agar supaya
presidensial threshold 20% dihilangkan jadi 0%. Nah, ini bahkan banyak tarik-menarik kepentingan politik tuh. Nah, Betul. apakah tarik-menarik kepentingan politik itu akan berakhir atau berujung kepada krisis politik yang pada ujungnya akan melengsarkan presiden sekarang ini sebelum 2024? Harapan kita sih begitu, tapi kita tidak tahu yang terjadi. Kita juga tidak tahu pembicaraan mereka di belakang meja. Jadi bisa jadi Megawati garang sekali hari ini, tapi mungkin ada sandi-sandi tertentu, ada perjanjian-perjanjian yang tidak tertulis antara Jokowi dengan Mega. Bisa jadi mereka bilang, oke, you boleh ngeritik saya sekeras apapun, tapi jangan sampai ikut-ikutan untuk melengsarkan sebelum 2024. Bisa jadi seperti itu. Jadi sekeras apapun pergolakan itu kita tidak tahu. Nah, kalau kami sih kita berharap kaum oposisi ya sudahi saja ini karena sudah nyata-nyata pelanggarannya, sudah nyata-nyata bahwa negara ini tidak baik-baik saja. Kita sih berharap di dalam amandemen itu ada opsi bahwa presiden di impeach, bahwa ada titipan-titipan lain ya bisa jadi tergantung nanti suara terbanyak di dalam sidang istimewa ya, mungkin sidang istimewa seperti itu seperti apa. Nah, kalau oligarki main di dalam amandemen ini, saya tidak yakin karena kan kekuatan uang itu sudah jelas terbukti ya hari ini mereka berkuasa dan 565 anggota DPR 80%-nya itu kan nggak berdaya, sudah sangat aman mengamankan presiden. Tetapi lagi-lagi kemarin ketika presiden memanggil 7 parpol termasuk Partai Gurem, itu sebenarnya sinyal bahwa presiden ini sudah di ujung tanduk, sudah khawatir gitu, sudah was-was gitu loh. Bahkan Partai Gurem pun sudah diajak. Bayangkan dia kan didukung oleh partai terbesar, tapi masih juga tidak yakin bahwa dirinya akan selamat dengan memanggil itu. Jadi itu yang bisa kita baca. Sesungguhnya presiden juga sangat galau, juga sangat khawatir, was-was dengan memanggil 7 parpol itu. Nah, perkara nanti ketika amandemen apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Harapan kita sih dengan akumulasi kekecewaan, perpaduan dari oposisi dan pendukung yang kemudian berbalik arah setelah tahu, ya harapannya sih ya sudahi saja presiden ini. Tidak ada dosanya menyudahi dan tidak ada buruknya juga bagi Pak Presiden turun di tengah jalan. Jadi jangan terganggu oleh pikiran-pikiran yang tidak beralasan gitu. Misalnya harga diri, wirang kalau bahasa Jawanya gitu. Enggak ada wirang, ini untuk kebaikan kita bersama, turun besok pagi juga. Anggap aja kita turun seperti turun tangga gitu. Jadi itu kalau Pak Jokowi bisa memulai itu, saya yakin bagus sekali demokrasi di Indonesia. Jadi turun kapanpun bukan sesuatu aib, bukan wirang seperti itu. Jadi kami tunggulah supaya amandemen ini tetap jalan, agenda-agenda lain dimasukkan. Tapi harapan kami ya impeachment itu juga masuk dalam agenda itu supaya persoalan bangsa ini segera selesai, pembulian terhadap Islam dan ulama segera diselesaikan, supaya booster ini juga bertobat dan diberi sanksi, dan supaya kita kembali menapaki hidup secara damai, tentram, saling menghargai dalam keberagaman. Kita hari ini sedang dalam posisi yang sama sekali tidak untung karena taat pun kita bisa dipenjara, apalagi yang nggak taat. Jadi inilah yang terjadi hari ini. Kenapa harus disenjakalaning Jokowi ini segera menjadi kenyataan? Alasan-alasan itu yang membuat kita semakin mempercepat mendorong perubahan itu, Kang Cahya. Ya, betul. Kalau lihat dari fakta-fakta yang ada, fakta politik maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, memang semakin menunjukkan akhir dari kekuasaan Jokowi sebagai presiden. Tapi kembali kalau parameternya adalah bagaimana dukungan dari PDIP, memang bisa jadi kalau secara politik kalkulasi katakanlah kalau PDIP mencabut dukungan terhadap Jokowi,
maka sebenarnya tampuk kekuasaan jatuh kepada wakil presiden. Nah, bisa Ya. jadi kendali dari PDIP itu tidak sebesar kalau mengendalikan Jokowi. Bisa juga kalkulasinya seperti itu. Jadi ini hubungan PDIP khususnya Megawati atau Puan Maharani dengan Jokowi ini akhirnya seperti benci tapi rindu. Artinya satu sisi PDIP mungkin ingin mendapat kompensasi politik macam-macam, termasuk soal alokasi anggaran dari anggaran COVID ini. Kemudian di sisi lain mungkin juga PDIP ingin segera menggolkan agenda politik seperti konsep Trisila Ekasila, tapi tidak atau belum seluruhnya diakomodasi oleh rezim Jokowi dan unsur yang ada di parlemen. Nah, ini memang mungkin juga yang menjadi kalkulasi dari PDIP kenapa walaupun dia seringkali mengkritik presiden yang dia dukung, tapi tidak sampai dia mencabut dukungannya kepada Jokowi. Mungkin begitu ya, Mas Dodo? Ya, tapi kalau soal BPIP menjadi undang-undang, saya waktu itu pernah ngobrol sama Pak Bambang Susatyo bahwa itu sudah selesai. Jadi MPR sendiri tidak setuju. Jadi tidak setuju BPIP menjadi undang-undang. Dan itu sudah final sebetulnya. Bahwa sekarang masih ada lembaganya, biarin aja sampai selesai. Jadi agenda PDIP untuk menggolkan Ekasila Trisila kelihatannya agak berat. Ini mungkin lebih disebabkan oleh dominasi Luhut yang bukan orang PDIP yang diberikan kekuasaan penuh oleh Jokowi. Sebetulnya kekecewaan Megawati itu lebih kepada pendelegasian wewenang khususnya di dalam penanganan COVID ini yang hampir 100% diberikan kepada bukan orang PDIP. Dalam hal ini adalah Luhut dan Erlangga, orang Golkar. Nah, PDIP kecewa di sini. Nah, apakah kekecewaan itu nanti akan selesai dengan kemudian dikasih proyek lain? Kita tidak tahu. Artinya, kalau itu yang diinginkan PDIP, ya sama saja kan PDIP tidak memikirkan rakyat, tapi memikirkan kelompoknya. Gitu. Tapi ada satu juga yang aneh berkaitan dengan situasi politik sejak Pak Jokowi berkuasa, Mas Cahya. Jadi ketika ada gelombang penolakan atau tuntutan supaya Jokowi mundur atau banyaknya kritikan supaya Jokowi berhenti dan lain sebagainya, itu selalu ada hal-hal yang di luar dugaan kita dan kita menyaksikan dan kemudian adem ayem. Coba kita searching, kita baca lagi berita-berita lama, clipping, berkaitan dengan ritual pembagian sembako. Yang terakhir adalah dilempar gitu loh. Jadi saya kemarin baca berita bahwa itu ritual buang sial gitu loh. Ada juga yang meyakini itu ritual untuk mengerem kemarahan masyarakat. Saya nggak tahu apakah karena Pak Jokowi itu orang Solo yang dekat dengan hal-hal gaib, klinik dan lain sebagainya atau apa, tapi itu bisa kita baca dan kita saksikan sendiri. Hal-hal yang tidak lumrah bagi masyarakat timur memberikan sesuatu dengan dilempar, itu dilakukan secara berulang-ulang. Dan ketika itu dilakukan, dalam waktu 1-2 hari, ada perubahan peta politik. Apakah mereka kemudian diajak ke istana, diajak ngobrol, kemarahan rakyat yang hampir memuncak, bisa direm dengan cara itu. Di lapangan, direm dengan cara pembagian sembako, di istana direm dengan memanggil orang-orang yang dirasa punya pendukung masyarakat banyak, partai politik, tokoh ormas dan sebagainya. Rata-rata seperti itu. Nah, ini yang di luar nalar kita dan kita tidak bisa menjangkau itu, tapi itu bisa kita baca. Saya kira memang senjakalaning Joko Widodo ini semakin menemukan korelasinya
kalau kita lihat fakta-fakta ya. Semoga obrolan kita pagi ini bermanfaat dan bisa menginspirasi masyarakat kita agar tetap kita berpikiran waras, sehat, dan jangan takut untuk menyampaikan kritik dan pendapat. Tentu terukur sesuai dengan fakta. Nah, sekali lagi terima kasih Mas Dodo atas waktunya. Sama-sama. Ya. Obrolan kita pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.